Assalamualaikum teman-teman. Kalian yang lagi cari laptop untuk dipakai kerja kantoran, dipakai ngampus, dipakai bisnis, rumahan, atau UMKM ya. Budget 5 jutaan ini tuh termasuk sweet spot ya. Antara harga masih terjangkau dan performanya cukup bisa diandalkan. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, paling gampang aja ya. Minimal si prosesornya udah Core i3 Gen 12 atau Gen 11 ya. Kalau dari AMD-nya minimal Ryzen 3 5000 series atau 7000 series. RAM-nya wajib 8 GB teman-teman untuk di tahun 2025 ini. Terus storage-nya minimal pakai NVMe 256 GB itu udah cukup. Terus resolusi layarnya kalau bisa 1080p ya, supaya lebih betah nanti mandangin layarnya. Terus layarnya tuh lebih detail, tajam, kalau dipakai ngetik-ngetik tulisan kecil tuh tetap jelas. Dan yang paling penting juga konektivitas harus diperhatikan juga. Biasanya kan teman-teman suka cabut pasang, colok-colok, pinjam USB gitu ya ke temen untuk copy file, terus copy apapun lah ya. Nah makanya sih konektivitas juga harus diperhatikan. Oke, kita akan langsung saja teman-teman masuk ke rekomendasi laptop yang pertama. Let's go. Rekomendasi yang pertama datang dari Lenovo IdeaPad Slim 3 14. Dilengkapi prosesornya, ini udah Gen 12 ya. Core i3 1215U, punya 6 core 12 thread up to 4,4 GHz. Pastinya si prosesor ini tuh udah hemat daya. iGPU-nya menggunakan UHD grafik, RAM-nya udah 8 GB, DDR4 3200 MHz, dan storage-nya udah tertancap 256 GB generasi keempat. Speed-nya ini udah kenceng ya. Booting, loading, udah cukup. Pencet ya laptop cepet gitu nyalanya. Dipakai multitasking, buka Chrome, banyak tabnya itu masih tetap lancar. Sambil buka Office juga ya nggak masalah ya. Dengerin musik sambil kerja nggak nge-lag, cukup lah ya. Tapi kalaupun merasa kurang, tenang aja teman-teman, karena si laptop ini tuh masih ada opsi untuk upgrade-nya. Bisa memori RAM-nya ditambahkan 8 GB lagi. Jadi totalnya nanti bisa 16 GB. Terus untuk storage-nya atau penyimpanannya, kalau penuh ya bisa ditambahkan juga. Tapi di sini yang kosong tuh ada slot SSD SATA, karena masih ya di situ ada slot SSD SATA ya. Jadi ya udah, nantinya kalau misalkan kurang bisa ditancapkan SATA untuk storage tambahannya. Keren juga ya. Laptop 5 jutaan sekarang udah ada kompensasi untuk upgrade. Untuk layarnya di sini sudah menggunakan 14 in Full HD 1080p, tapi sayangnya teman-teman, layarnya ini masih tipenya TN. Ya biasanya layar TN ini tuh tidak sepipit layarnya IPS. Cuman ya nggak terlalu masalah. Kalau hanya untuk dipakai kerja, input data, simpan file kerjaan, tugas-tugas sekolah, nonton drakor gitu, ya nggak masalah ya. Tipe 10 juga masih bisa, masih enak-enak aja. Tapi kalau dipakai untuk editing, ya tetap bisa sih. Cuman mungkin warnanya aja kurang oke lah dibandingkan dengan IPS. Pasti ada yang nanya, Bang, kalau dipakai main game bisa nggak? Aduh, gimana ya? Kalau game ringan sih seperti Genshin Impact, ya bisa-bisa aja. Tapi memori RAM-nya harus di-upgrade jadi 16 GB. Itu masih bisa ya, resolusi 720 pixel. Garansi laptop ini tuh 2 tahun. Tapi kalian harus pastiin dulu ke penjualnya bahwa si barang yang kalian beli itu bergaransi resmi distributor Indonesia. Oke, lanjut teman-teman. Rekomendasi yang kedua datang dari Axio MyBook Hype 5X5. Nah, ini tuh brand lokal ya. Walaupun brand lokal, tapi sekarang si Axio ini tuh udah lebih serius ternyata teman-teman. Axio sudah menghadirkan service center di seluruh Indonesia ya. Banyak beberapa titik lah ya untuk kenyamanan after sale para pelanggannya pastinya. Axio MyBook Hype 5X5 ini tuh sudah dilengkapi dengan Ryzen 5 7430U, punya 6 core, 12 thread dengan iGPU RX Vega 7. Terus VRAM-nya juga si iGPU-nya udah 512 MB. Tuh kan, dari prosesornya aja ini udah GG ya. Padahal masih sama harganya 5 jutaan teman-teman. Wah, keren nih ya. Lanjut. RAM-nya ini udah 8 GB DDR4 3200 MHz. Masih bisa di-upgrade pastinya karena masih ada slot kosong. Ya, sama seperti yang awal ya. Storage-nya sudah menggunakan NVMe Gen 3 256 GB. Ini udah lebih dari kencang ya. Untuk kebutuhan multitasking, ya kerjaan, loading, booting itu udah cukup lah ya. Tapi sayangnya kalau mau upgrade si NVMe harus dilepas dulu NVMe bawaannya, baru bisa diganti ke yang lebih besar. Ya itu masih kalau misalkan merasa kurang lega aja. Kalau enggak mah ya udah nggak usah di-upgrade aja ya. Terus untuk layarnya nih ya, sudah menggunakan Full HD juga ya. Tipe layarnya ini lebih bagus nih, sudah menggunakan IPS sih. Mantap ya. Bisa dipakai editing tipis-tipis ya, tapi untuk pemula aja. Kalau profesional mah ya tetap pastinya berasa kurang. Lalu layarnya ini bisa ditekuk 180
derajat, itu ya kelihatan elegan ya. Masalah konektivitas juga kalian nggak usah khawatir, ini udah lengkap. Ada USB-A, USB-C, HDMI, slot micro SD, ya pokoknya sip lah ya. Dipakai gaming gimana bang? Pasti selalu ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau di sini sih ya misalkan Dota 2, game-game e-sport ya, Valorant, bisa aja dengan catatan 720 pixel dan memori RAM-nya harus di-upgrade jadi 16 GB. Ya, seperti itulah ya. Brand lokal biasanya kasih harga yang sama dengan spek yang lebih tinggi. Itu kelebihannya. Rekomendasi laptop yang ketiga teman-teman datang dari Acer Aspire Lite 14. Ini sih cocok kalau kalian lagi cari laptop yang irit baterainya. Menggunakan prosesor Intel Core 3 N355, ini kode name-nya Twin Lake ya. TDP-nya cuma 15 watt aja ya. Padahal punya 8 core 8 thread up to 3,9 GHz ya. Terus iGPU-nya Intel Graphic dan memori RAM-nya ini sudah menggunakan memori RAM DDR5 ya. 8 GB 4800 MHz. Mantap ya. Tapi sayangnya hanya berjalan single channel aja ya. Bisa di-upgrade ke 16 GB ya, tetap aja single channel. Kalau storage sama 256 GB Gen 3 ya, cuma ada 100 slot aja. Kayaknya cukup lah ya buat kerjaan mah, nggak usah di-upgrade gitu ya. Udah 256 GB cukup. Untuk layar sudah 14 in, tapi resolusinya lebih tinggi. WUXGA 1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Dipakai editing pemula ya bisa. Dipakai nonton drakor ya tetap nyaman lah, cukup lah ya. Konektivitas juga di sini terbilang lengkap. USB Type A ada, USB Type C ada, audio combo untuk sound juga ada, micro SD juga ada. Dipakai multitasking pastinya dengan spek yang tadi ya. Ini bisa banget. Bahkan gaming-gaming ringan juga ya tetap masih bisa. Cuman kalau misalkan dipakai main game ya baterainya pastinya jadi cepat habis ya. Jadi kalau menurut saya sih ini mah buat kerja aja lah ya. Garansinya udah 3 tahun. Terus gratis Microsoft Office juga. Ya irit baterai ya itu pilihannya. Oke, kita akan lanjut laptop rekomendasi nomor 4 ya. Ini datang dari XP ya, laptop XP 245G10. Sudah menggunakan prosesornya dari AMD Ryzen 3 7320U. Yang U ini biasanya irit-irit. Laptop ini desainnya sih ya biasa aja gitu aja. Tapi untuk urusan performa boleh lah ya. Ryzen 3 7320 ini tuh punya 4 core, 8 thread, masuk ke Zen 2, TDP-nya 15 watt. iGPU-nya menggunakan Radeon 610M, RAM 8GB, TDR4. Masih ada opsi upgrade 1 slot lagi. Terus storage-nya juga 256GB Gen 3 juga masih ada untuk upgrade-nya juga. Layar udah 14 in Full HD, mantap. Akurasi warna juga lumayan ya. Untuk pemula ngedit foto ini masih oke. Terus urusan konektivitas juga lengkap. Type A ada, Type C ada, HDMI ada, audio combo juga ada. Tapi yang minus tuh nggak ada slot untuk micro SD-nya gitu ya. Cuman ya nantinya bisa diakalin pakai converter gitu ya. Ya bisa-bisa aja. Terus untuk multitasking ya pastinya lancar kan, RAM-nya 8GB ya, udah SSD juga Gen 3 ya. Tapi kalau untuk gaming ya memang ini tidak disarankan ya. Kalau misalkan pengen maksa ya bisa-bisa aja, tapi memori RAM-nya upgrade gitu ya, jadi ke 16GB. Udahlah ya, untuk ngantor, kuliah, sekolah, laptop spek ini udah cukup. Lanjut teman-teman, kita masuk ke rekomendasi nomor 5. Ada apa di sini? Nah, ini pastinya seneng nih anak-anak Gen Z ya. Asus VivoBook 15 F1502ZA. Nah, ini untuk yang pengen desainnya modis, kekinian, enak dipakai nongkrong karena desain bawaannya tuh cukup elegan. Kalian bisa lihat nanti ya. Apalagi si laptop ini bisa di flip juga sampai 180 derajat. Jadi laptopnya datar. Wow, mantap kan ya? Prosesor yang digunakan menggunakan Intel Core i3 1220p Gen 12. Sebetulnya masih ada ya yang versi menggunakan Core i5-nya, tapi harganya itu 7 jutaan. Ya nggak masuk kan, ini 5 jutaan. Ya udah, walaupun pilih yang Core i3 ya tetap udah punya 10 core 12 thread ya. Walaupun 2 performa core aja ya. Up to 4,4 GB ini lumayan kenceng ya, cuman agak boros baterai aja, minimum 20 watt dengan base-nya di 28 watt. RAM yang sudah terpasang di sini 8 GB DDR4, masih ada 1 slot opsi untuk upgrade-nya nanti ya, masih bisa ditambah. Storage sudah menggunakan NVMe Gen 3 256GB, masih oke untuk upgradable ke depannya. Masalah konektivitas juga udah lengkap, USB Type A sampai USB Type C Gen 1 ada, HDMI-nya ada, combo audio jack juga ada. Tapi satu lagi minusnya, micro SD-nya nggak ada di sini. Tapi nggak apa-apa lah ya, ya bisa diakalin sama converter tadi. Terus enak dipakai ngetik. Urusan display, layarnya sudah dilengkapi 15,6 inch. Ini lebih besar ya. Yang 4 tadi kan rata-rata 14 inch. Tapi walaupun layarnya lebar, color gamut
loadnya masih di 45% dan brightness-nya di 250% aja. Jadi kalau misalkan kita dipakai editing foto, editing video, hasil akurasi warnanya biasa aja ya. Cuman kalau dipakai nonton, kerja yang kayak gitu-gitu mah ya jelas nggak ada masalah ya, aman-aman aja ya. Seperti biasa, laptop-laptop Asus tuh biasanya udah diuji ya standar kelas militer. Jadi untuk body quality-nya ini udah termasuk tahan banting. Kalau dibawa kemana-mana ya, di tas gitu, kebanting-banting dikit-dikit itu ya masih kuat lah. Cuma untuk garansinya, rata-rata brand yang lain kan ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Tapi untuk Asus 1 tahun aja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah 5 laptop tadi ya ada yang sesuai dengan ekspektasi kalian? Atau wah saya sih pengennya yang Axio aja deh ya, prosesornya kencang gitu ya, iGPU-nya kencang, harga juga sama dengan brand-brand yang lain, cuman ya brandnya brand lokal. Tapi kan sekarang brand lokal juga udah mulai serius ya jualannya. Udah ada service center di berbagai pelosok di Indonesia ini. Jadi kalau misalkan mau garansiin atau mau beli spare partnya kalau ada rusak gampang gitu ya. Ya itu sih si Axio yang speknya agak tinggi ya, tapi harganya sama dengan brand yang lain. Tapi kalau misalkan untuk urusan desain ya, terus elegan gitu ya, Gen Z ini biasanya suka pilih yang modelnya cukup unik ya, cukup enak gitu ya dipakai nongkrong. Ya kayak si Asus VivoBook tadi ya, itu punya desainnya yang cukup bagus. Ya ini sih kembali lagi keinginan kalian ya, cocoknya desainnya seperti apa, terus performanya seperti apa. Kalau untuk urusan performa dipakai kerja ya, kerja terus tugas-tugas sekolah, kelima laptop tadi tuh menurut saya sih udah oke banget ya. Tinggal kalian aja tinggal pilih sesuai desainnya dan brandnya yang kalian suka, pilih yang mana. Kalau misalkan kalian pengen cek harga terupdate-nya, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi atau di shop YouTube. Kalian bisa klik aja di sana ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kalian lagi cari power supply yang berkualitas dengan harga terjangkau? Nggak usah ragu lagi. XPG Pilon incarannya. Menggunakan kapasitor dari Japans dengan proteksi yang lengkap, OVV, SCP, OCP, sehingga bisa melindungi komponen kalian dari arus yang berlebih ataupun tidak stabil. Untuk efisiensi, selain 80 plus bronze, juga disertifikasi oleh Cybernetic untuk tingkat efisiensi dan kebisingan yang cukup rendah. Tersedia mulai dari 450 watt sampai 750 watt. Opsi ideal untuk dijadikan power supply di rakitan PC kamu. Info lengkap cek deskripsi.